Rekan-rekan sekalian, selamat siang ya. Kita sekarang mulai kuliah pengantar sistem spasial ya. Kali ini saya coba menjelaskan beberapa hal tentang perkuliahan kita, mulai dari materinya ya, kemudian juga eh, referensinya dan seterusnya ya. Jadi ini semacam pengantar dulu ya, sebelum minggu depan nanti kita masuk ke kuliah yang sebenarnya ya, materi yang sebenarnya. Nah ini dosen-dosen di kuliah kita ya, pengantar sistem spasial. Seperti saudara ketahui, di kita di geodesi biasanya kelas itu dibagi 4 kelas ya. Tujuannya agar tidak terlalu banyak mahasiswa di satu kelas ya, karena nanti pembelajarannya tidak efektif dan efisien ya. Nah, untuk pengantar sistem spasial semester ini ada 4 dosen ya. Jadi mulai dari Pak Irwan Melano, mungkin kalian kenal ya, ini Pak Dekan, kemudian Pak Bambang Setiaji, kemudian saya pribadi, dan kemudian Pak Tono ya. Jadi ini kelas 01, 02, 03, 04. Kita di kelas 03 ya, ininya. Nah ini bagi yang kalian belum kenal dengan saya ya. Jadi sebagai informasi, saya masuk di ITB itu pertama-tama itu angkatan 78 sebenarnya ya. Pada saat itu masih milih fakultas ya. Dan fakultasnya waktu itu FTI lah ya, Fakultas Teknik Industri. Nah, Fakultas Teknik Industri itu kalau dulu itu gabungan dari FTI sekarang, STAY sekarang ya, plus FTMD sekarang, plus juga ada geologi ya, waktu itu masih di FTI, dan kalau tidak salah FTTM ya. Nah, kalau teknik geodesi sendiri itu masih di fakultas lain waktu itu ya, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya, namanya waktu itu ya. Nah, jadi waktu itu kenapa saya pertama-tama masuk elektro, karena ya biasalah ya, kan teknik elektro ini di FTI itu yang prodi yang apa ya, yang waktu itu paling susah masuknya lah ya, perlu IP TPB yang tinggi ya, tertinggi ya kalau di FTI. Jadi sebagai anak muda ya pengen masuk yang top lah ya. Mungkin ada unsur ikut-ikutan sedikit ya. Masuk teknik elektro, tapi kemudian ya itu tidak terlalu suka ya. Mungkin istilah anak muda sekarang ya pasionnya bukan di sana lah ya. Uh, Oleh sebab itu meskipun saya bisa mengikuti perkuliahan, tapi kurang srek lah ya rasanya ya. Ada sesuatu yang nggak pas. Nah kemudian karena saya sebenarnya senang outdoors ya, saya senang apa ya, hiking, camping, naik gunung gitu ya. Maka kemudian saya coba cari-cari jurusan yang seperti itu. Nah, karena di FTI pilihan pertama saya tentunya ke geologi ya. Nah, saya tanya-tanya ke teman-teman yang di geologi saat itu, tapi yang membuat saya waktu itu tidak berminat ke geologi karena saya lihat banyak hafalannya ya. Nah, sedangkan saya lebih suka eh, jurusan yang ada outdoor activitiesnya, tapi juga konten matematik, fisika, computingnya itu ada lah ya, tinggi ya. Di geologi tentunya ada ya, tapi di geologi saya lihat banyak sekali hafalan dan kalau hafalannya itu kan banyak bahasa-bahasa apalah ya itu ya, yang batu-batuan segala macam gitu-gitu ya.
Saya nggak seneng apal kebetulan ya. Nah, saya kemudian cari-cari di fakultas lain, nah yang punya karakteristik seperti saya inginkan itu adanya teknik geodesi. Makanya saya pindah ke teknik geodesi tahun 1980. Gabung dengan geodesi 79 ya. Jadi saya digabung dengan elektro 78, pindah ke geodesi, gabung dengan geodesi 79 ya. Kalau di jurusan kita yang angkatan 79 itu Pak Kosasi Priyatna ya, Pak Piping. Nah, begitu saya lulus, kemudian saya ngambil S2 dan S3 di Kanada ya. Ini langsung ya, selama kira-kira 6 tahun, yaitu namanya mirip dengan prodi kita ya, Department of Geodesy and Geomatics Engineering, University of New Brunswick, Fredericton, Kanada. Dia adanya di sebelah timur ya, sebelah timur, pantai timur Kanada lah ya, berbatasan dengan Amerika. Nah, ini pengalaman kerja saya sejak lulus itu langsung daftar jadi dosen ya. Alhamdulillah keterima di dosen di teknik geodesi, namanya waktu itu teknik geodesi ya, belum ada geomatikanya ya. Kemudian saya pernah jadi wakil rektor, direktorat, pernah jadi dekan, dan juga pernah mengabdi di Jakarta ya sebagai Kepala Badan Informasi Geospasial ya. Nah, ini yang di Cibinong itu ya. Jadi ini sedikit perkenalan lah dari saya ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu di jalan atau apa, jangan segan-segan menyapa ya. Nah, coba sekarang kita lihat kuliah kita ini sebenarnya outcome-nya apa ini ya. Jadi kira-kira apa yang diharapkan dari saudara setelah mengikuti perkuliahan pengantar sistem spasial ini ya. Jadi sekali lagi ini hanya pengantar. Jadi nanti kalian akan mempelajari sistem spasial secara lebih detail di berbagai kuliah ya, yang akan kalian tempuh sampai lulus nanti ya. Jadi yang pertama, saudara diharapkan bisa nantinya menjelaskan cara memahami suatu fenomena melalui pendekatan sistem ya. Maksudnya kalian bisa melihat dari berbagai sudut ya, agar bisa menjelaskan tentang sesuatu secara lebih holistik ya, lebih komplit ya, dari berbagai aspek ya. Karena pendekatan sistem itu kan pendekatan dengan melihat berbagai hal ya, secara lebih holistik, tidak parsial ya, sehingga kita nanti bisa memahami fenomena atau sesuatu secara lebih baik ya, dan lebih benar lah. Kemudian diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan bahwa sebuah sistem yang kompleks dapat disederhanakan dalam model ya. Jadi nanti kita pelajari lah ya, bagaimana suatu sistem yang kelihatannya kompleks, tapi dia sebenarnya secara umum bisa diurai menjadi 9 elemen dari sistem ya. Sehingga nanti kita bisa lebih dapat menjelaskan secara lebih runut ya, dari elemen-elemennya mulai 1 sampai 9 dan hubungan antar elemen dan segala macam ya. Nah, kemudian yang ketiga tentunya nanti kalian diharapkan bisa memahami sejumlah sistem konsepsi spasial ya. Jadi nanti kita pelajari sistem spasial ini sebenarnya punya dua makna ya. Makna pertama itu sistem spasial ini menjelaskan tentang konsepsi-konsepsi terkait keruangan ya, yaitu terkait hal-hal yang sifatnya spasial. Dalam hal ini bisa pola pikir spasial ya, spatial thinking,
atau interaksi spasial ya, spatial interaction, atau bisa juga penalaran spasial ya. Bisa di sini spatial reasoning, spatial intelligence ya, dan pemodelan spasial ya, spatial analysis. Jadi sistem spasial itu bisa dilihat sebagai suatu sistem konsepsi terhadap domain-domain spasial keruangan ya. Nah, diharapkan kalian nanti bisa memahami ini. Nah, kemudian dalam konteks yang lain, sistem spasial ini juga bisa dilihat sebagai sistem keilmuan. Sistem keilmuan spasial. Jadi geodesi dan geomatik sebenarnya ini adalah kita ini termasuk dalam domain keilmuan spasial ya, atau kadang-kadang dinamakan geospasial ya. Nah, kegiatan sistem keilmuan spasial ini antara lain mulai dari pengukuran ya, atau observasi, kemudian pemetaan, kemudian visualisasi, kemudian kita melakukan analisis spasial, pemodelan, perencanaan spasial, dan desain spasial ya, yang nantinya tentunya digunakan untuk berbagai aplikasi ya, dan decision making system ya. Nanti kita lihat sebenarnya kegiatan atau aktivitas kegiatan sistem keilmuan spasial ini nanti kalau selama saudara kuliah di geodesi dan geomatika itu akan terpecah ke berbagai mata kuliah ya. Tapi kalian di sini diharapkan dapat global idea-nya ya, global thinking-nya itu dapat ya. Nah, sebagai mahasiswa geodesi dan geomatik ya, nanti saudara diharapkan mampu atau dapat menjelaskan tentang apa itu data dan informasi spasial ya, serta jenis-jenisnya ya. Kemudian juga kalian tentunya perlu tahu ya perkembangan sistem spasial, sistem geospasial di Indonesia itu bagaimana ya. Dari dulu, dari zaman Belanda saat pengukuran pemetaan dulu ya, sampai zaman modern sekarang ini ya, yang banyak menggunakan satelit ya, kemudian juga berbasiskan teknologi 4.0 ya, seperti artificial intelligence, robotik ya, internet of things, dan macam-macam lah ya. Jadi itu kira-kira yang diharapkan dari saudara dalam perkuliahan ini ya. Tidak usah terintimidasi dengan outcome ini ya. Kita pelajari saja pelan-pelan ya. Dan kalian juga kan setelah TPB, nah ini baru masuk ke prodi teknik geodesi dan geomatika. Jadi kalian pelan-pelan lah ya memahami apa itu geodesi dan geomatika, yang bisa juga disebutkan sebagai geospasial sebenarnya ya, bidang keilmuan geospasial. Selanjutnya mungkin kita perlu lihat pengertian sistem itu apa dan spasial itu apa ya. Nah, ini nanti kalau kalian coba googling di internet, ini ada sejumlah definisi dari sistem ya. Jadi kalau secara originnya, kata-kata sistem ini atau kata sistem ini berasal dari bahasa Latin ya, sistema ya, atau dari bahasa Yunani seperti ini ya. Saya nggak tahu bagaimana membacanya ini ya. Tapi di sini dikatakan membacanya sistema juga. Jadi sistem ini dikatakan konsep yang menyeluruh yang terdiri atas beberapa bagian atau anggota ya. Jadi kumpulan dari sejumlah bagian atau anggota yang membentuk suatu konsep yang utuh ya. Atau kalau menurut Greek English Lexicon, secara letterlek ini berarti komposisi lah ya. Jadi gabungan dari berbagai bagian yang kemudian menyatu, nah itu composition ya.
Nah, kalau menurut Merriam-Webster Dictionary, jadi sistem ini adalah grup ya yang saling berinteraksi atau saling terkait dari sejumlah elemen ya. Jadi kumpulan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan berhubungan, berkaitan ya, yang kemudian dia bertingkah laku sesuai dengan suatu set dari aturan ya. Jadi ini definisi yang lainnya ya. Jadi dikatakan di sini semacam kesatuan yang utuh lah ya, sistem itu. Nah, nanti dikatakan di sini bahwa sistem itu nanti akan dikelilingi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Mungkin nanti kita lihat di pertemuan tentang pada saat kita melihat tentang teori sistem ya. Dia akan dipengaruhi lingkungan, kemudian juga ada batasannya ya. Ada strukturnya, ada tujuannya, dan ada fungsinya lah ya. Jadi sistem ini misalnya kan sistem sekolah, sistem perguruan tinggi, bisa gitu ya. Atau kalau saudara senang ini sistem sepak bola Indonesia gitu ya. Jadi sistem ini seperti suatu kesatuan dari beberapa hal yang utuh karena dia mengikuti satu aturan, satu regulasi tertentu, nanti kita lihat ya. Dan nanti sistem ini dipelajari sih ya kalau dalam sistem teori atau sistem sciences ya, di berbagai bidang ilmu lah ya. Dan nanti ini kita lihat ya apa yang dimaksud dengan struktur sistem, fungsi sistem, behavior atau tingkah laku sistem ya, kemudian interconnectivity antar sistem, nanti kita lihat lah ya. Tapi ini pengertian secara umum dulu ya. Jadi sistem itu sesuatu konsep atau kesatuan yang utuh dari berbagai bagian, berbagai anggota, berbagai subsistem yang menyatu mengikuti suatu tata aturan tertentu ya, secara umumnya. Nah, ini semacam kalau saudara ingin melihat ya origin dari kata sistem ini sendiri ya, dan ini sudah dikenal sejak awal abad ke-17 ya, sudah lama juga ya. Jadi ini dari bahasa Yunani, kemudian bahasa Latin, Perancis ya, sampai ke bahasa Inggris yang digunakan ya. Tapi coba kita lihat kalau dalam bahasa Indonesia seperti apa ya. Nah, ini pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kadang-kadang disebut juga sistem ya. Bentuk tidak bakunya, dua-duanya benar ya, sistem atau sistem ya. Jadi sistem ini kata benda, perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas ya. Jadi totalitas yang terdiri atas berbagai unsur yang saling terkait, namanya itu sistem ya. Misalnya di sini contohnya ada sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan, sistem peredaran darah ya, sistem telekomunikasi ya. Jadi dia merupakan suatu kesatuan ya. Bisa kesatuan elemen fisik, bisa kesatuan yang sifatnya non fisik ya, ide, pemikiran, atau kesatuan dua-duanya ya, fisik dan non fisik. Misalnya ini ada yang non fisik, dikatakan di sini susunan yang teratur dari pandangan teori, asas dan sebagainya ya. Jadi kalau yang nomor satu ini lebih ke mungkin kita lihat kesatuan elemen fisik ya. Nah, kalau ini sistem pemerintahan negara dan segala macam, sistem politik itu banyak non fisiknya, meskipun yang fisiknya juga ada, misalnya partainya ya, orang-orangnya ya.
Nah, kemudian bisa juga sistem itu didefinisikan sebagai metode ya. Misalnya sistem pendidikan itu maksudnya metode pendidikan ya. Kemudian sistem pola permainan bola itu ya, metodenya ya. Jadi kalau menurut versi KBBI ini sistem itu bisa berupa kesatuan elemen fisik atau non-fisik atau gabungan dua-duanya. Bisa juga artinya sistem itu metode ya. Nah nanti kita lihat ya dalam sistem spasial itu bagaimana ya. Nah itu pengertian sistem. Nah sekarang coba kita lihat kalau pengertian spasial ya. Nah kalau pengertian spasial itu kalau menurut KBBI spasial ini berkaitan atau berkenaan dengan ruang atau tempat ya. Karena spasial ini dari bahasa Inggris bisa space ya. Space itu ruang ya. Kalau menurut Cambridge Dictionary, spasial itu terkait dengan posisi, kemudian area ya, luasan atau kawasan dan juga ukuran ya dari sesuatu ya. Jadi tetap ada terkait dengan posisi, kemudian area, lokasi, kawasan ya, dan juga besaran di sini ya, size of things. Kalau menurut Merriam-Webster Dictionary, spasial itu terkait dengan atau menempati atau mempunyai karakter dari ruang ya. Jadi bisa terkait ruang, kemudian menempati ruang atau mempunyai karakter seperti ruang ya. Kemudian arti keduanya dia terkait atau terlibat dalam persepsi hubungan di dalam ruang ya. Tapi mungkin dia punya terkait dengan ruang, lokasi, tempat ya. Kemudian interaksi antar ruang, antar tempat ya. Nah, kalau Britannica mendefinisikan spasial itu terkait dengan ruang dan hubungan antara objek-objek di dalam ruang tersebut ya. Bagi kita orang-orang geodesi geomatika, spasial itu contohnya peta ini ya. Dia menunjukkan lokasi, menunjukkan tempat ya, kawasan ya, hubungan antar ini, misalnya ada jalan raya dan seterusnya ya. Atau kalau dalam peta di 3 dimensi ya ini spasial itu ada bangunan segala macam ya. Jadi menunjukkan ruang gitu ya. Itu spasial ya. Tapi nanti tentunya saudara semakin lama belajar di geodesi akan punya pemahaman lebih baik lah ya. Nah, kalau dalam Undang-Undang Informasi Geospasial dan juga yang update-nya ya di Undang-Undang Cipta Kerja, didefinisikan di sini spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian. Jadi aspek keruangan suatu objek yang statik atau kejadian ya, yang dinamik, yang mencakup lokasi, letak, dan posisi ya. Jadi ini aspek keruangan ya. Jadi dia bisa objek, bisa kejadian ya. Mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Nah kemudian ada terminologi geospasial. Nah geospasial ini kalau kita sebenarnya hampir mirip. Karena kalau spasial memang umum ya. Kalau geospasial itu terkait ruang kebumian ya. Karena geo itu kan mengacu ke bumi ya. Jadi ruang kebumian. Jadi geospasial ini adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang ada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu ya.
Jadi ini definisi yang teknis lah ya, yang umum digunakan di dunia geodesi geomatika. Jadi ada lokasi, ada letak, ada posisi, objek atau kejadian baik di permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, ya, kalau ada tambang, minyak, segala macam, dan di atas permukaan tanah, ya, fenomena-fenomena iklim dan seterusnya, ya. Tapi dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu, ya. Jadi dia kalau dalam geospasial sistem koordinatnya harus jelas, ya. Nah, kalau kita gabungkan definisi tadi, ya. Jadi kalau sistem spasial ini dia bisa kita lihat merupakan kesatuan daripada konsepsi spasial, ya. Jadi sistem konsepsi. Nah, ini sifatnya lebih non fisik, ya. Di sini ada spatial thinking, spatial structure, spatial intelligence, spatial analysis, spatial reasoning, spatial interaction, spatial modeling gitu, ya. Nah, ini sistem spasial dalam artian sistem konsepsi spasial, ya. Tapi sistem spasial bisa juga dilihat sebagai sistem keilmuan, ya, sistem keilmuan spasial atau sistem keilmuan geospasial. Nah, di sini sistem keilmuan geospasial ini bagaimana kita melakukan pengukuran untuk mendapatkan data spasial, geospasial, kemudian bagaimana memvisualkannya atau pemetaannya, kemudian analisis, modeling, planning, decision making, sampai aplikasi-aplikasi, ya. Dan sistem keilmuan spasial ini nanti punya elemen-elemen, ada teknologi, ada standar, ada data dan informasi geospasial, ada sumber daya manusia, ada aturan perundangan, ada kelembagaan, ya. Jadi kalau kita ngomong sistem spasial, kita ngomong sebenarnya secara tidak sadar dua ini, ya. Sistem spasial sebagai sistem konsepsi dan sistem spasial sebagai sistem keilmuan. Nah, nanti kalian yang belajar di geodesi geomatika sebenarnya lebih menggeluti ini, sistem keilmuan spasial, ya, geospasial. Tetapi pada saat yang sama nanti dalam menganalisis, memodel, dan merencanakan, dan segala macam, nanti menggunakan elemen-elemen dari sistem konsepsi spasial ini, ya. Nah, nanti ini juga sebenarnya bisa masuk ke sini, ya. Jadi sistem spasial ini sistem dalam artian konsepsi plus sistem dalam keartian keilmuan, ya. Dan nanti di kuliah pengantar sistem spasial ini kita akan melihat sebagian di sini dan juga sebagian di sini, ya. Dan nanti semakin saudara mengambil mata kuliah di geodesi geomatik, ya saudara nanti akan lebih banyak bergerak di sini, ya. Bagaimana melakukan measurements, akuisisi, ya, data dan informasi geospasial, bagaimana cara memvisualkan dan memetakan, ya, bagaimana melakukan analisis dan modeling, bagaimana melakukan planning and design spasial, ya, terus sampai ke aplikasi-aplikasi, ya. Dan tentunya nanti didukung oleh infrastruktur ini, ya, infrastruktur keilmuan spasial, ya, atau kadang-kadang disebut geospatial infrastructure, ya. Tapi nantilah, ya, pelan-pelan nanti kalian akan mendapatkan ininya. Nah, ini sistem keilmuan spasial atau geospasial. Nanti ini kita lihat lebih detail. Tapi ini semacam sistem yang menggambarkan mulai dari pengukuran, measurements, kemudian visualisasi and mapping, analysis and modeling, planning, design, decision making, action, sampai pemanfaatan dari geospasial itu untuk mendukung berbagai aktivitas terkait pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor, ya.
Kenapa ini penting? Geospasial penting, kadang-kadang disebut geospasial ini the science of where ya. Ilmu tentang lokasi lah ya. Karena segala sesuatu terjadi di lokasi tertentu ya. Sekarang ini sudah ada semacam aksioma, data dan informasi tanpa lokasi itu bukan data dan informasi ya. Jadi misalnya terjadi gempa bumi, kalau tidak ada lokasinya ya nggak berarti apa-apa ya gempa bumi di mana ya. Atau terjadi tsunami, tsunaminya di mana gitu ya. Harus jelas, lokasi itu selalu penting ya. Atau terjadi pencemaran udara, nah terjadinya di mana ya. Apakah di kota Jakarta atau di Bandung atau di mana ya. Jadi lokasi itu sudah wajib hukumnya ya. Jadi data dan informasi tanpa lokasi bukan merupakan data atau informasi ya. Nah, nanti kita lihat sistem spasial terdiri dari sejumlah subsistem di sini ya. Ada sistem macam-macam nih ya. Subsistem measurement, di measurement sendiri nanti ada subsistem lagi, teknologi, ada human resources, macam-macam lah ya, standar dan ini itu ya. Jadi di setiap ini pun juga banyak subsistem ya. Tapi nanti kalian akan ya dengan kuliah berlangsung kalian akan inilah mempelajari ya. Nah, berdasarkan tadi, pengantar tadi, kita insya Allah nanti akan punya pertemuan ya, 16 minggu kan ya. Nanti kita minggu depan mulai dengan sistem dan karakteristiknya, terus nanti kita belajar sistem spasial, data informasi geospasial. Nanti kita lihat beberapa komponen dari sistem konsepsi spasial. Kemudian nanti kita lihat beberapa komponen dari sistem keilmuan ya. Spasial, geospasial. Dan nanti juga kita lihat perkembangan sistem spasial secara keilmuan lah ini ya di Indonesia. Bagaimana? Oh ini harusnya kedua ini ya. Perkembangan sistem spasial di Indonesia yang nomor 2 ini harusnya, bukan 1 ini ya. Kemudian ujian akhir ya, ujian akhir semester. Jadi ini kira-kira, jadi kita tidak ada praktikum, sifatnya kuliah, mungkin diskusi, nanti kalau ada kalian yang tidak ngerti bisa tanya. Dan di setiap ini biasanya ada tugas-tugas lah ya, ada tugas-tugas. Referensi untuk perkuliahan sebenarnya bebas ya. Kalian cari saja berbagai buku ya terkait sistem, pola pikir sistem, sistem spasial banyak di internet ya. Situs-situs internet juga banyak. Tapi ini ada beberapa lah yang buku yang mungkin kalian bisa cari di internet ya. Kadang-kadang ada juga yang ini gratis sebenarnya ya. Tapi nanti karena ini pengantar, jadi kita dan saudara juga baru masuk ke prodi teknik geodesi geomatika, kuliah ini lebih umum lah ya, mengantarkan ya. Nah, beberapa aturan perkuliahan nanti sebagaimana biasa kan sudah ada ya WA group. Nanti bahan kuliah atau link video saya kirim di sini. Kemudian materi perkuliahan juga saudara bisa ngelihat di Edunext sebenarnya ya. Dan video kalau nanti ada, kita seperti video ini nanti di YouTube saya lah ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti diinikan lewat WA group ya. Nah kemudian absen dilakukan di CX ya, seperti biasa saudara tahu ya. Dan nanti tugas-tugas dikumpulkan lewat email lah ya, biar lebih mudah. Nah ini sebagai penutup mungkin ini ada beberapa quote yang penting ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini menarik ya. Jadi ada anak kecil bertanya kepada orang tua, seorang yang dianggap bijaksana ya. Dia bertanya nanti kalau dia besar karir di bidang apa yang paling baik lah ya. Nah ini menariknya si orang tuanya mengatakan
jadilah good human being ya, jadilah manusia yang baik. Itu karir yang paling hebat lah ya. Dan di karir ini tidak terlalu banyak kompetisi ya. Opportunity-nya banyak ya. Jadi ini memang semacam apa ya, renungan lah ya. Jadi kalian nanti di geodesi geomatik bisa saja misalnya senang dengan hidrografi, silahkan jadi hidrografer. Senang di geodesi, jadi geodesis. Senang di GIS, silahkan ya. Senang di kadaster, mangga ya. Atau senang remote sensing, tidak apa-apa ya. Bidang apa saja oke ya. Tapi jangan lupakan Anda tetap menjadi good human being ya. Jadi tetap jadi manusia yang baik, seorang geodesis secara profesional, tapi secara human, good human being ya. Jadi ini kombinasi ini nggak boleh dilupakan ya. Dan di sini Aristoteles juga mengatakan, jadi dalam pendidikan itu tidak hanya apa ya, pikiran, logika, otak yang diasah, tapi juga hati juga perlu dididik ya, dibersihkan dan segala macam ya. Jadi gabungan antara kekuatan pikiran, kekuatan mind ya, kekuatan rasio dengan kebersihan hati ya, kebaikan hati dan seterusnya. Nah, itu baru jadi sistem pendidikan yang baik ya. Jadi kalau kita bicara teori sistem pendidikan yang baik adalah sistem yang tidak hanya mengedukasi pikiran, rasio, tapi dia juga mengedukasi hati, perasaan, kalbu gitu ya. Itu penting. Dan ini ada yang menarik, quote ini juga, your attitude. Jadi yang menentukan ketinggian kita nantinya, ketinggian terbang saudara lah nanti kalau sudah lulus ya, itu bukan kepintaran kita ya, tapi lebih banyak attitude kita ya. Jadi pengalaman saya juga di dunia kerja, saya lihat yang IP-nya waktu di perguruan tinggi, tapi kalau attitude-nya, karakternya, integritasnya tidak baik, itu susah dia akan maju ya. Kombinasinya yang ideal tentunya attitude-nya baik ya, integritas baik, karakter baik, nilainya juga attitude-nya baik. Nah, itu ideal ya. Tapi kalau disuruh milih salah satu, mungkin saudara perhatikan karakter, attitude ya, emotional intelligence saudara, spiritual intelligence saudara, ketimbang hanya IQ saja ya, intelligent questions ya. Tapi kalau bisa dua-duanya lah ya. Aptitude-nya bagus, attitude-nya bagus. Nah, saudara akan terbang tinggi sekali ya. Nah, itu mungkin pertemuan kita untuk pengantar kuliah ini ya. Minggu depan mungkin kita bisa bertatap muka langsung. Tapi saya rencananya akan coba tetap membuat video-video semacam inilah ya. Jadi kalau kalian nanti di kelas misalnya mungkin ngantuk atau kehilangan apa yang saya sampaikan gitu ya, bisa memutar ulang, melihat lagi di YouTube-nya ya. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.